Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah rajamu, bagian yang ke-44. Saudaraku sekalian, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka Allah tetap mencari manusia. Adam, Adam, di manakah engkau? Manusia dalam keadaan ketakutan yang memang sengaja bersembunyi dari Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, Allah kita, Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, yang sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kita manusia. Allah tidak mau manusia ciptaannya mengalami maut atau kematian kekal. Dengan kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita manusia, Allah telah menyediakan penebusan dosa melalui Yesus Kristus Tuhan. Tapi manusia telah menolak Allah. Manusia tidak mau percaya kepada Allah, bahkan telah membunuh dan menyalibkan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa itu. Saudara, hati dan pikiran kita manusia tidak bisa mengerti tentang Allah, tentang siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya, tanpa Allah sendiri yang telah bekerja dan ikut campur tangan di dalam kehidupan kita untuk membuka mata hati pikiran kita, menyingkapkan rahasia yang tersembunyi di dalam diri Allah, supaya kita manusia bisa mengerti tentang Allah, supaya kita bisa percaya kepada Allah, supaya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan kita. Seperti ada tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena Dia adalah Allah yang maha suci, kudus adanya, sehingga manusia berdosa dengan kekuatannya sendiri tidak bisa mengerti Allah, tidak bisa mengenal Allah, atau bahkan bertemu dengan Allah yang maha kuasa, maha suci dan kudus itu. Tapi sungguh Dia Allah yang tidak mau meninggalkan kita manusia dalam dosa-dosa kita. Dan dengan kasih Allah yang sangat besar kepada kita, Allah mau mengulurkan tangannya untuk menolong dan menyelamatkan kita dari cengkraman kuasa iblis. Isi hati Allah, jangan ada manusia yang binasa, kalau boleh semuanya diselamatkan. Neraka itu Allah ciptakan untuk masa depannya iblis, untuk masa depan binatang dan nabi-nabi palsu itu. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di sini kita sudah dikasih gambaran oleh Tuhan tentang sorga dan neraka. Lazarus yang miskin selama hidupnya di dalam dunia ini jauh dari kesenangan duniawi, bisa makan saja sudah suatu keuntungan, suatu kesenangan, walaupun makanan yang dia makan adalah makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Badan yang penuh borok dijilati oleh anjing-anjing, dan kebiasaannya adalah berbaring dekat pintu gerbang orang kaya itu, minta dibelas kasihani. Kemudian matilah ia, lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus
dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Kemudian orang kaya ini juga mati, lalu dikuburkan. Di alam maut orang kaya ini memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya ini berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang kaya itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang kaya itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi neraka itu adalah tempat penyiksaan kekal oleh panas api dan belerang. Tidak ada kesukaan di dalam neraka. Dan sekali orang masuk ke dalam neraka, untuk selama-lamanya dia akan tetap tinggal di dalam neraka dan tidak bisa pindah ke dalam kerajaan surga. Demikian juga dengan orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, tidak bisa jalan-jalan ke neraka, tapi akan tetap tinggal di surga untuk kekekalan. Karena antara surga dan neraka itu terbentang jurang yang tak terseberangi. Orang kaya ini di alam maut sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, selain menyesal dan terus menyesal atas segala apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dalam dunia ini. Tapi semuanya tidak berguna. Yang ada di dalam hatinya adalah ia teringat akan saudara-saudaranya yang masih hidup di dalam dunia ini, supaya jangan sampai mereka semua masuk ke dalam neraka kekal. Tetapi apa dayanya? Karena orang yang telah meninggal dunia tidak bisa pulang kembali ke dunia orang-orang yang hidup. Karena alamnya sudah berbeda. Itu sebabnya saudara, apabila kita melihat orang sudah meninggal dunia dan masih menakut-nakuti kita, membayang-bayangi kita, jangan kita percaya, karena itu adalah iblis yang menyamar, menyerupai orang yang sudah mati. Jadi saudara, masihkah kita tidak menghargai karya keselamatan yang dari Allah itu? Masihkah kita berkeras hati untuk kita tidak percaya kepada Allah? Tuhan Yesus, Dia yang adalah Allah, yang sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah menyatakan segala sesuatunya kepada kita untuk menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi dalam kekekalan nanti. Masihkah kita tidak menghargai karya keselamatan yang daripada Allah? Yesus Kristus itulah Allah. Di dalam Kejadian 3 ayat 23, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Rahasia firman Allah ini sangat berharga di dalam kehidupan kita. Karena Allah telah menyingkapkan kepada kita bahwa firman Allah itu adalah seorang pribadi yang sama dengan manusia, tahu tentang yang baik dan yang jahat, yaitu manusia Yesus Kristus. Tapi firman Allah berasal dari sorga, tinggal dalam kekekalan. Sebelum dunia ini dibentuk, firman Allah sudah ada, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri. "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Yesus Kristus adalah firman Allah. Dia tidak mempertahankan kealahannya sebagai
milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Karena dia tahu tujuan hidupnya datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan manusia dari dosa dan maut. Tetapi bagi kita manusia, sulit bagi kita untuk mengenali bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Tapi iblis dan roh-roh jahat tahu dan mengenali siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya. Tapi roh-roh jahat gemetar, ketakutan kepada Yesus Kristus. Hanya saja mereka tidak hidup dalam pertobatan. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk menghancurkan kekuasaan iblis yang telah berkuasa atas dosa dan maut, yang telah mencengkeram manusia berdosa, dan hingga masa kegelapan dunia nanti. Pada masa yang sukar yang akan terjadi nantinya, iblis masih dibebaskan oleh Allah untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain mereka yang memakai cap dan tanda nama binatang itu atau bilangan namanya yang adalah bilangan seorang manusia, yaitu 666 yang terukir di tangan dan dahi mereka. Bahwa antikristus akan berkuasa dan menguasai perekonomian dunia ini. Juga dunia keagamaan akan dibawa kepada suatu sistem penyembahan yang dipaksakan untuk menyembah patung yang ditempatkan di bait Allah di bawah kekuasaan antikristus melalui nabi-nabi palsu itu, supaya semua orang menyembah kepada iblis, yaitu si ular tua itu. Tapi ketika nampaknya seolah-olah iblis itu menang, maka langit akan terbuka dan Yesus Kristus akan turun dari langit dengan pasukan yang berkuda putih, dan Yesus Kristus akan menjatuhkan penghukuman dengan menurunkan dari langit api yang menghanguskan terhadap iblis dan semua pengikutnya. Itulah akhir dari segala-galanya, kekuasaan iblis dan antek-anteknya, yaitu neraka kekal oleh lautan api dan belerang. Itu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Tetapi bagi orang-orang tebusannya, kita akan tinggal menetap di dalam kerajaan surga. Kita akan melihat wajah Allah Bapa kita dan wajah anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, muka dengan muka. Demikianlah kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.